ini. Misal ada 38 panglima nih, level-level militer nih. 38 panglima ini, yang ingin saya katakan, kekuatan satunya saja, itu sudah bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satunya saja. Ya, Khalid bin Walid itu ketika menaklukkan Persia, itu Ratu Persia mau minum racun. Racun terkuat di Persia. Kata Khalid, apa itu? Ini racun terkuat di Persia. Kata Khalid, sini. Begitu dibawa oleh beliau lihat. Setelah itu beliau baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru bismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul basir. Diminum oleh beliau. Lalu dilemparkan. Ini racun terkuat di Persia. Apa komen Ratu Persia pada masa itu? Kalau seperti ini setiap jenderal muslim, maka ini akan memimpin pasukan yang tidak pernah ditaklukkan. Itulah Khalid. 100 peperangan yang pernah dilalui, itu pencariannya selalu syahid. Saya pengen syahid, tapi nggak pernah syahid. Meninggalnya di pembaringan. Bapak Ibu ada yang tahu hikmahnya? 1 juta kalau benar, 5 juta, 10 juta. Serius? Waktu habis. Waktu habis Pak saya. Karena Khalid itu gelarnya itu pedang Allah, dan pedang Allah itu nggak boleh rusak, nggak boleh terkalahkan. Itulah hikmahnya kenapa wafat di pertandingan, sehingga tidak akan pernah ada kesan di kemudian hari pedang Allah sudah kalah di medan perang. Sayang 10 juta. Ini saudagar Utsman bin Affan, itu saat kita konversi Nabi meninggal, beliau aktif, itu asetnya kalau dikonversi sekarang USD 850 juta. Utsman, dan beliau punya hotel sampai sekarang di Madinah, sudah terbangun, sudah ada. Jadi satu-satunya sahabat orang yang sudah wafat 15 abad yang lalu pernah membeli satu sumur ya, yang dimonopoli Yahudi, kemudian beberapa kebun, dikonversi di hotel sekarang. Hasilnya disimpan di Bank Saudi, disedekahkan pada semua umat Islam atas nama Utsman bin Affan. Satu-satunya sahabat yang orangnya sudah meninggal, ada rekeningnya di Bank Saudi. Sekarang banyak orang Islam masih hidup gak punya rekening di sana. Zubair itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Abdurrahman bin Auf 3,2 miliar US dollar. Kalau kurs sekarang 15.000 ya kurang lebih sekitar 4.500 atau 5.000 triliun. Ya, Elon Musk sekarang berapa? Elon Musk baru 2.800 kemarin turun. Ya, Jeff Bezos 1.800. Gak ada yang mencapai ini. Ya, Elon Musk yang baru ganti logo Twitter dari baru jadi X. Ya. Saya tahu Pak, siapa insya Allah. Ya. Main bola siapa? Messi pindah ke itu Inter Miami, saya tahu. Ronaldo Al-Nassr saya tahu. Kemarin Messi baru golin free kick dan cetak gol lagi. Tapi saya nggak nonton Pak. Gak ada manfaatnya. Dia 2 jam begitu ngapain? Tapi kalau anda tanya, saya hafal. Oke, yuk. Nah ini inti paling pokoknya. Saya selesai mukadimah. Sekarang kita masuk pada inti bahasa. Sudah waktu? Masya Allah. Ini intinya ya, kita mulai ke sini, Pak, Ibu. Tolong fokus, hati-hati, merem-melek. Oke. Ya, ini yang ingin saya perkenalkan dulu. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, jadi anatomi diri kita, saya bukan katakan anatomi dalam tinjauan biologi ya, tapi kita seutuhnya sebagai manusia. Disebut manusia itu, kalau dia ada 3 unsur dalam dirinya. Saya mohon izin, mohon maaf pelan-pelan. Saya ingin tuliskan di sini untuk memvisualisasikan lebih mudah supaya gampang untuk dicernanya. Karena ini gambaran besarnya nanti turunannya seperti itu. Saya cek sebentar, maaf, belakang ini kelihatan? Luar biasa, belum saya tulis sudah kelihatan. Di Muhammadiyah itu cuma diktaspen yang belum saya tulis sudah kelihatan. Forum guru nih ilmunya, imannya luar biasa. Ditulis sudah kelihatan. Jadi di sini ada body, fisiknya, atau fisik lah. Kemudian di sini akal. Kemudian di sini ada roh. Ini geser ke tengah ya. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Datang sendiri, nulis sendiri. Ya, ini disebut manusia, ada fisiknya, jasmaninya, jisadnya, ada akalnya, ada rohnya. Mesti 3 ini. Kalau 3 ini salah satu tidak ada, maka hilang kemanusiaan. Ya, oke. Misal akalnya nggak ada, cuma fisik dan roh, maka jadi binatang, hewan. Hewan nggak punya akal, jadi kalau kambing buang kotoran sembarangan, ini pengusaha marah.
Ya, karena nggak ada akal. Oke, kalau bilang rohnya tinggal body dan akal, itu menjadi mayit. Mayit ya, beda. Mayit dengan mayit beda. Kalau mayit akan meninggal. Mayit hilang rohnya, jenazah sudah dimasukkan ke keranda. Oke, ini. Kalau cuma akal dan roh, hilang fisiknya, ini gentayangan. Ya, yang repot. Maka pasti ada 3 bagian ini sebagai manusia. Ada fisiknya, ada akalnya, ada rohnya. Ini bagian terluar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sifatnya eksekutor. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Begini aja fisiknya. Nggak mau hold ya? Pak ini Pak. Dan dia butuh nutrisi supaya ini sehat. Turun Al-Quran surah kedua misalnya, ayat 169 ini paling standar. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka kata Allah silakan menyebar, cari aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan cara yang legal, yang benar. Ya, supaya tidak bermasalah, dan kalau sudah dapat belikan ya atau konsumsi yang menyehatkan untuk fisik. Menyehatkan fisik itu namanya thayyib. Dari kata tibbun, kalau orang sakit fisik konsultasi ke yang mengerti secara medis ke fisik namanya tabib. Ya, sifat sehat thayyib. Jadi kalau ada orang bertanya kaifa halak ya akhi, Anda jawab alhamdulillah ana thayyib. Saya baik, maksudnya fisiknya sehat. Jadi secara singkat, kalau ingin mengonsumsi sesuatu, polanya gampang kata Quran. Ambil, cari dengan cara yang legal, beli sesuatu yang menyehatkan tubuh. Tidak harus semua dikonsumsi. Kalau ini diikuti satu ayat ini selesai, fisik kuat. Ini gambaran pertama. Oke, di sini kita mau kenal silakan empat sehat lima sempurna atau yang lainnya. Yang penting ada konteks kebutuhan fisik. Tidak diberikan nutrisi, kebutuhannya lemah. Tapi ini pun sekalipun sehat, kalau tidak disupport oleh ini instrumen yang mengikat untuk menyampaikan pengetahuan, ini akal, ini memperberat tugas fisik. Ini lemah, fisik kuat. Maka, mohon maaf, pencarian kebutuhan fisik pun berat. Pekerjaannya kasar. Didapatkan belum tentu juga banyak. Silakan dicek. Semakin rendah pengetahuan, fisiknya yang capek olah. Pekerjaan kasar, capek dan sebagainya. Tapi ketika ini meningkat cukup baik, maka ini akan memberikan dukungan kepada fisik supaya mudah mengerjakan segala hal. Tinggal duduk, ruang ber-AC, ketik sedikit, datang. Fisik gak capek, ya kan? Klik-klik datang. Kata Nabi itu satu kali, Nabi mengatakan, nanti suatu saat kita ngaji di hadis-hadis ini, akan datang satu era di mana waktu terasa cepat. Taqarrubuz zaman. Jadi setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilan saja. Di masa itu terjadi percepatan digital. Ini hadis Nabi. Taqarrubul aswaq yang mempengaruhi pasar. Jadi nggak berangkat lagi dengan angkot, dengan ojek kita datang, tapi klik datang, klik datang. Nah itu tantangan, challenge-nya. Akan terjadi masa itu, sekarang terjadi tidak? Pembuktian hadisnya ada. Di masa yang sama saat terjadi itu, yantasyirul kadhib dan tasyirul fitan. Manipulasinya banyak, kemudian fitnahnya juga banyak, hoax-nya banyak. Terbukti sekarang. Nah di saat itulah ada orang-orang Islam tangguh yang mampu memitigasi ini semua, dia membuat sesuatu yang lebih hebat lagi. Nah bagaimana itu bisa kemudian dilakukan dengan baik kalau ini nutrisinya diberikan? Itulah sebabnya kemudian muncul ayat-ayat tentang support akal. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta aja di riset. Unta aja di riset. Ayat pertama turun apa? Ya, bukan. Jangan salah. Ayat yang pertama turun, ini kesalahan yang paling fatal juga yang ditemukan. Ternyata ayat pertama turun bukan Iqra. Bukan. Ayat pertama turun itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi. Saya serius, benar kan? Iya. Karena ketika Iqra, Nabi mengatakan ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Nanti kita bahas rahasianya. Tapi ketika Allah perintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbik, dipeluk oleh malaikat Jibril, Muhammad SAW, engkau baca, bukan karena engkau nggak pernah bisa baca, bukan karena engkau nggak pernah punya guru, nggak pernah sekolah, nggak bisa nahan ya dia menciptakan awalnya begitu mudah, apalagi membuat engkau mudah mengikuti percaya. Nah kalimat yang mahal itu yang disebutkan lagi khalaq, itu yang mahal. Kalau ikhlasnya semua bisa lakukan. Makanya bagi umat Islam jawabannya mesti benar, bukan cuma sekedar baca. Anda ini mengajar, saya tanya ya, Anda mengajar itu karena pengabdian atau karena Allah? Mau lepasnya. Mau masih udah. Atas kalau muridnya telat, karena Allah gak gerakkan. Bukan karena Allah yang gerakkan mereka kan? Saya melakukan lompatan nih, kembali sini dulu nih.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nih, mau. bangun tidur, kita sudah diminta mengoptimalkan akal. Baru bangun tidur. Ntar gantian Ya. Ki. Pegel dah Ini mulai. amalan yang jangan dilakukan. Sunan Abu Daud nomor hadis 367. Di Sunan Abu Daud. Yang jauh-jauh biar kalau aku minta Riwayatnya gantian. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kesaksian anak kecil ini. Ini belum balik saat meriwayatkan hadis ini. Beliau main di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian lihat kebiasaan Nabi malam sampai bangun tidur. Kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari nawmihi faqara khawatim alaiha." Udah semua. Adalah kebiasaan Nabi yang saya saksikan kalau bangun dari Kamu apain? tidur, Kamu itu apain? beliau duduk dulu. Di bawah. Hah? Enggak langsung beraktivitas. Iya. Setelah itu masaha bi yadihi min athari nawmihi, menghilangkan bekas kantuknya supaya sadar dulu dengan tangan bersihnya. Karena ada hadis lain, kalau Anda bangun menduga tangan Anda kotor, cuci dulu. Karena Anda tidak tahu di mana tangan itu berkelana saat Anda tidur. Kemudian, kalau dengan tangan bersih, sadarkan. Jadi baca doa itu sambil sadar. Bukan sambil berdiri. Anda bangun jam 3, belum begini. Begitu sadar jam 5. Tapi sebelum masuk ke doa itu ada satu hal yang sangat luar biasa untuk masukkan sistem akal dulu. Membaca 11 ayat terakhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha wa subhanaka faqina sampai ke ujung ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu adalah ayat yang sangat luar biasa untuk mengaktifkan instrumen akal. Jadi jangan cuma bangun sebagai manusia yang cuma hidup cari kebutuhan fisik. Kata Buya Hamka, kalau begini kerak di hutan Indonesia. Itu Buya Hamka nasihatnya. Tapi kita punya ini. Jadi kalau nggak dikasih nutrisinya, mati selnya, tumpul ini, capek kerjanya. Dan riset membuktikan di University of California, saya pernah lihat hasil risetnya, itu kemampuan di otak manusia saja, di memorinya, itu dia punya kapasitas paling standar, paling kecil itu 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes. Sehebat apa tuh memori manusia untuk bisa menampung itu semua. Tapi kalau nggak dilatih ini, nggak pernah dilatih, nggak pernah diasah, tafakkur, tadabbur, tadzakur, ta'allum, ini nggak pernah dilatih dengan semua instrumen itu, sehingga melahirkan ta'addub fil akhir, ya, tazkiyah, ya. Ini tidak akan peka. Tapi maaf, sehebat-hebatnya ini hanya mengkonstruksikan saja, menyambung, kan itu disebut akal, akalah yang menyambungkan dengan kuat. Apa yang disambungkan? Ini kuncinya ini. Semua instruksi yang ada di sini. Jadi yang punya peran besar itu ini, Bapak Ibu. Ini hanya penyambung. Semua instruksi yang kita lakukan lewat fisik itu, lalu dikonstruksikan oleh akal, sepersekian detik untuk dilakukan. Mulut berucap, tangan memegang, kaki melangkah, itu semua dari sini sumbernya. Jadi akal itu sifatnya netral, cuma mengkonstruksikan saja, sudah bisa dilakukan. Jadi kalau di sini ini kotor, bermasalah, maka tapi ininya pintar, ini pintar, hebat, ininya kotor, maka fungsi akal akan jadi buruk karena dia hanya akan mengkonstruksikan keburukan yang diperintahkan di sini supaya dilakukan oleh fisiknya. Itu yang menjadikan orang pintar yang spiritualnya itu buruk, itu mencurinya bisa lebih besar dibandingkan dengan orang soleh yang bodoh. Papian. Silakan aja. Yang ditangkap-tangkap KPK itu yang pintar atau yang biasa? Yang pintar-pintar. Cari yang tapi dia kosong. satunya. Sehingga bisa mengalahkan hewan. Yang pakai tangan. Ya, dalam hal kedolimannya. Sapi itu seburuk-buruknya sapi makannya masih luput. Manusia sepintar-pintarnya bisa makan aspal. Ininya loh. Ya. Oke, Pakai ini tangan sekarang tuh. kalau saya sudah terangkan ini yang mau saya maksudkan. Saya pindah ke sini. Ini Bapak Ibu, dalam diri kita tuh ada ini. Di roh kita ada karakter moral, tiga sifatnya di sini. Ya. Nah, di roh ini karakter moral itu bersemayam dalam jiwa, dalam nafas namanya. Saya detilkan sedikit. Bismillah. Masih ada waktu? Tinggal masih ya, saya yang deg-degan. Alhamdulillah, insyaallah. Lihat sini, agak cepat ya. Saya ingin fokuskan. Ini saya bikin gambar besar, scale. Saya bikin yang menengah seperti ini. And the small one, like this. Ya. Ini kita namakan sodrun. Jamanya disebut sudur.
Yang ini qalbun. Yang ini nafas. Ini sudah fitrah, kata Allah yang tanamkan. Dibawa ke teori manapun Anda akan temukan ini. Dalam nafas inilah ini titik roh manusia. Jadi ketika Allah tanamkan roh ke dalam tubuh kita, maka masuk dia ke titik ini di dalam qalbu. Disebut dengan nafas. Asalnya roh. Ya, ketika masuk menyatu dengan tubuh, berubah nama jadi nafas. Disitulah muncul istilah bernafas, tanda kehidupan. Nanti yang kembali itu kepada Allah nafasnya, bukan rohnya. Memang namanya roh, tapi ketika dicabut kan kita bilangnya roh kan, tapi Allah menyebutnya nafas. Ya ayyatuhan nafsul. Kenapa? Karena masuk dan keluar beda. Masuk belum bawa amal, keluar sudah bawa amal. Nah, di nafas ini ada dua titik. Satu namanya takwa. Ini karakter moral yang baik ini. Yang kedua namanya fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma fa'alhamaha fujuraha wa. Nah, Bu, Pak, izin. Kamu yang gini. Inti kehidupan kita itu di sini, di takwa. Kamu yang gini. Gimana? Itulah sebabnya kenapa kita diminta oleh Allah untuk meningkatkan takwa, meningkatkan takwa, meningkatkan takwa. Karena itu inti hidup kita. Jadi dengan takwa itu ada kebahagiaan. Dengan takwa ada solusi. Dengan takwa termasuk mempercepat kepintaran. Saya turunkan ayatnya. Dengan takwa ada kebahagiaan. Quran surah 2 akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dengan takwa mendatangkan solusi bahkan ke rezeki dari sisi yang tidak diduga. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Apa korelasi dengan dikdasmen? Dengan meningkatkan takwa, dia akan menstimulus akal lebih cepat menggunakan fungsinya. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah yang percepat berikan lompatan kepadamu untuk memahami apapun dalam bidang pengetahuan. Ini menjadikan rahasia para ulama kita dan cendekiawan kita, siapapun mereka, ketika belajar pertama kali, mereka bukan memfungsikan akalnya dulu, tapi yang difungsikan adalah, yang diaktifkan jiwa takwanya dulu. Bapak Ibu pada riset, semua orang-orang hebat, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Busina, kan? Siapapun dia, silakan cek. Semuanya itu ketika mereka mulai di usia dini, itu orang tuanya dekatkan pada aspek takwa. Kalau bukan Al-Quran, diminta dihafalkan. Dan rata-rata penghafal Quran. Silakan cek biografi Ibnu Sina, Averroes dan sebagainya, itu hafal Quran sejak usia dini. Dan sholat untuk membangun hubungan dengan Allah. Sholat. Ibnu Sina, Avicenna, kalau lupa itu bukan baca kitab, pergi ke masjid sholat 2 rakaat. Averroes itu bukan sekedar pemikir, ahli filsafat, dan bukan sekedar dokter bedah. Beliau dokter bedah, tapi beliau juga seorang ahli fikih. Beliau punya kitab Bidayatul Mujtahid yang sekarang itu jadi kurikulum di semester pertama perbandingan agama, perbandingan fikih. Itu pengarangnya siapa? Dokter bedah. Ini dua aja dekatkan untuk meningkatkan sinyal ini. Jadi di sini itu ada kejujuran, karakter moral, ada kesabaran, ketawaduan, kebaikan, dan ada peningkatan pengetahuan dari sini. Nah, saya tuh suka menarik begini, anak-anak kita seharusnya itu lebih hebat dibandingkan orang dulu, karena grade-nya naik. Orang dulu tuh baru sholat usia 7 tahun tuh dioptimalkan sholat maksimal, subuh jangan ketinggalan. Anak sekarang, anak KB sudah manasik. TK tuh, udah manasik tuh, grade-nya kan 5 kan? Ya, tapi yang didapatkan apa? Karena boleh jadi naik tangganya lebih cepat. Ini poinnya. Saya temukan risetnya di London, apa hubungan menghafal Quran dengan peningkatan pengetahuan. Di London itu ada seorang profesor, dokter dari Maroko, ya, kebangsaannya sudah Inggris. Dia meriset korelasi antara menghafal Quran dan peningkatan pengetahuan. Dia simpulkan, orang yang menghafal Quran dengan benar, itu kecerdasannya meningkat setidaknya 3 kali lipat dari manusia biasa. Riset standarnya, karena di Quran kurang lebih ada 52.000 kosakata. Ketika terlatih menyebutkan kosakata dengan cepat, itu menstimulasi otaknya berpikir dengan cepat. Sehingga diberikan apapun cepat dicerna, cepat dihafalkan. Rumusan konstruksi antara itu lebih sehat dan lebih baik. Dan yang paling dahsyat, membawa ketenangan pada jiwa. Bapak segelisah apapun, demi Allah saya katakan, buka mushaf, baru buka pegang wudhu, lihat itu sudah tenang. Karena Quran itu bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang biasa. Gak percaya silakan. Baru buka baca itu tenang. Gak pernah. Jadi lawannya ini fujur. Nah, fujur ini asalnya adalah katalis kepada takwa. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada sombong nih, di sini ada rendah hati.
Di sini ada sabar, di sini ada pemarah. Nah ini seharusnya menjadi katalis untuk mensupport ini. Jadi kenapa diciptakan amarah? Supaya kesabaran muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, nggak akan ketemu sabar. Saya baru datang ke sini, tiba-tiba saya baru duduk, Ustaz Iwan katakan, sabar ya Ustaz, sabar. Saya mau komen apa? Ustaz sehat. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Bapak pulang ke rumah, ibu mengatakan, sabar ya mas. Mama kenapa? Kan mesti ada pemicunya dulu. Maka Allah ciptakan amarah bukan untuk menjadikan manusia pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Dia berbahagialah ibu di rumah kalau suami datang marah. Bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi kesabaran ibu supaya dilatih. Karena di depan itu ada masalah lebih kompleks dari sekarang. Kalau kesabaran belum meningkat, nggak selesai di depan. Itu dasarnya, cari lawannya. Itu ada Quran surah ke-4 ayat 118 godaan setannya. Solusinya Quran surah ke-91 7-10. Nah jadi kalau kita mendapatkan katalis di sini, cari lawan. Cemberut itu difujur. Lawannya di mana? Senyum. Anda mendapati murid sedang cemberut, gurunya senyum. Suami pulang ke rumah lihat istri cemberut. Kayaknya kenal ya, masya Allah. Kasih gelang 2 kilo, kan? Selesai. Nah ini dasarnya. Tapi ingin saya katakan apa? Kalau ini spiritual tidak dilatih, maka ini bocor Pak. Setan punya peran. La'anahullah la'antakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa walau dhillannahum walau umanniyannahum walau ghayyirnahum fala amanniyannahum walau yubayyinuna khaliqal an'am. Ini bahaya. Fala yubatikuna adhanul an'am fala yughayyiruna khalqallah. Jadi kalau enggak ditata dengan baik, maka masuk setan. Masuknya lewat sini. Alladzi yuwaswisu fi, masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi kalau kurikulum didik dengan rakernasnya hanya meningkatkan pengetahuan akal saja, kita siapkan bagaimana unggul, mau baca situasi sekarang, ada disrupsi macam-macam, silahkan, itu bagus. Tapi kalau nggak ada perhatian pada aspek ini, Anda hanya akan menciptakan sosok yang akan dikuasai oleh ini potensi, apalagi di era kekinian. Ini problem. Oke, Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bi-su' illa ma rahima rabbi. Kalau ini kosong ini pendidikannya, yang hanya diaktifkan akal, ini masuk, nafas akan mendorong perbuatan buruk. Perbuatan buruknya disebut su. Nafas ketemu dengan su, maka disingkat dengan nafsu. Oh, nafsu itu dari situ asalnya. Nafas ketemu su, disingkat jadi apa? Jadi nafas yang memerintahkan pada keburukan. Asal kata nafasnya netral. Sumbernya ini. Nah, maka apa kesimpulannya? Saya ingin katakan cepat. Di pendidikan Islam itu pasti ada keseimbangan antara pendidikan yang melatih karakter spiritual question, karakter intelektual question. Kemudian dari karakter ini melahirkan karakter moral, spiritual question. Nanti ini yang membimbing akal mengkonstruksikan. Jadi kalau ininya cerdas, lalu kejujuran datang, maka muncul kredibilitas. Kesabaran datang, muncul ketahanan. Terus ini sumbernya dari sini. Tapi kalau ini nggak dilatih, ini aja yang diperhatikan, ini butuh nutrisi, nggak diberikan nutrisinya, ini bahaya. Ya. Maka yang terakhir, baru ada karakter fisikal. Ini kecerdasan fisikal, kinerja, karakter kinerja. Jadi sekarang bukan ESQ lagi. Emotional, spiritual, ya, kemudian sampai ke intellectual question, tapi tambah dengan physical question, kecerdasan dalam menggerakkan bagian tubuh kita. Oke, saya tanya seorang dokter, kita punya kelas, mungkin besok-besok bisa teman-teman masuk. Kami punya kelas menurunkan kurikulum Quran dan hadis. Kelas spesialisasi di kurikulum, di ayatnya, hadisnya, dan dari masa lalunya, konteks kekiniannya. Ada 5 kelas sekarang. Misalnya kita punya kelas kesehatan dan kedokteran, itu ada 400 dokter bergabung di situ dengan praktisi yang lain. Saya pernah tanya dokter spesialis mata senior, dok, ciri mata yang sehat itu bagaimana? Oh, dia bisa melihat objek dengan baik, Ustaz, menghalang, dia bisa bedakan objeknya. Oh, saya bilang itu banyak yang saya dapatkan begitu. Tapi yang menarik itu begini, dia bisa melihat sendal bagus dan buruk, tapi dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu baru ke fisikal, jasmani, dan akalnya digunakan sebagai konstruksi. Kalau jiwa takwanya nggak berkembang, maka dia ilmunya dipakai untuk bisa mengambil yang bagus walaupun bukan miliknya. Kayaknya sendal saya ini dia pakai kan, padahal dia mesti dia pakai sendal. Ini problem. Nah yang harus dilakukan apa? Ada keseimbangan karakter moral dan jiwa spiritual.
menggerakkan karakter intelektual, maka lahirlah kemudian karakter kinerja. Disebut dengan akhlak namanya. Ada adab, ada akhlak. Akhlak itu sikap moral yang dilahirkan dari proses ibadah takwa. Adab sikap moral yang dilahirkan dari proses pendidikan formal. Jadi kalau Anda mendidik, melahirkan pribadi yang disiplin, di Jepang disiplin luar biasa, maaf sekali, kejujuran sistem bagus, tapi itu nggak dipersonifikasi ke orang. I was in America, I think 6 months ago, and I went to National Mall at Washington. So I saw Capitol and also White House, and so many people over there. Pokoknya juga pakai bahasa Arabnya, bahasa Inggris. Balik deh. Pokoknya saya di Amerika tuh, intinya tuh. Saya lihat bagus nih, ini Capitolnya ini National Mall-nya, terus ini ada White House-nya di sini. Orang-orang bisa akses secara sistem hebat. Jadi di tengah itu, teman-teman yang sudah ke sana, mau di sini tidak bermaksud menggurui, hanya mengingatkan saja. Mereka kan punya tubuh independence. Di situ ada bendera federal kan semua. Tubuhnya biasa. Jadi orang keluar dari Capitol misalnya, Capitol Hill. Jadi begitu dia keluar dari dewan, debat di dalam. Sehebat apapun begitu keluar, lihat lagi, oh ini bendera persatuan kita. Gak boleh kita keluar dari sistem negara. White House, Joe Biden mau ngapain aja di dalam. Ketika keluar dia lihat lagi. Oh saya mesti segaris dengan dasar-dasar negara. Dan masyarakat kontrol di situ. Jadi sistem di Amerika bagus, ngantrinya bagus, kejujuran sistemik bagus. Tapi nggak bisa dipersonifikasi karena nggak punya kesehatan spiritual. Makanya kalau mau mabuk di Amerika secara personal, mabuk aja, yang penting gak ganggu sistem. Kalau mau zina, selingkuh aja, yang penting gak ganggu sistem. Kalau mau senjata, nembak pribadi, nembak aja, yang penting gak ganggu sistem. Ini, kalau kita riset, mohon maaf, itu hanya akan jadi gelembung salju yang tidak menghancurkan di dalam, dia akan bawa keluar. Itu yang menyebabkan dia pintar, ahli senjata, cuma senjatanya dipakai keluar. Merusak di luar, kalau tidak rusak di dalam. Jepang, itu dahsyat. Kita bikin sekolah Pak di Jepang. Mohon maaf mendahului Diktas Mendy. Ya, di Saitama, sekolah Islam pertama di sana. Dan yang bikin wakil ketua majelis tabligh, ya alhamdulillah. Jadi masih ada Muhammadiyahnya lah. Jadi yang menarik gini, itu kita riset Allah Akbar, disiplinnya, jujurnya, hebatnya Jepang, tapi tetap dia kosong. Jadi ketika ini tidak terisi nutrisinya, gelisahnya mendalam, itu bisa mengakhiri hidupnya. Untuk apa jadi orang paling pintar kalau ujung-ujungnya mengakhiri hidup dengan kematian? Banyak Pak. Pernah banjir tuh, mayornya langsung bingung, gelisah, hormat, besoknya meninggal bunuh diri. Di kita kasih banjir berenang. Tapi tataannya belum rapi. Jadi mesti ada keseimbangan. Kita sudah punya modal itu. Jadi saya ingin katakan modal kita secara spiritual bagus, tinggal dirumuskan kurikulumnya bagaimana. Kemudian juga akalnya saya tidak meragukan. Di sini kita temukan iman, ilmu, kemudian ada amal. Ini diintegrasikan jadi satu. Dari integrasi ini kemudian kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan adab, proses pendidikan plus akhlaknya. Maka ini intisarinya, ini yang melahirkan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Agus Syari. Kemudian juga ada Buya Hamka di era kekiniannya, Buya Muhammad Nasir ditarik kepada nilai-nilai kemiliteran. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sekarang baru dikukuhkan jadi Panglima Wapan, yang disebut Wapan. Coba Anda cek, takwa itu kita beruntung ya, berdasarkan dari kinerja orang tua kita sudah dibawa sampai ke lapisan kehidupan berbangsa bernegara. Masih ingat MKCH nomor yang kelima? Kan aspeknya berkontribusi kepada negara kan, bangsa dan negara. Itu adalah salah tertingginya, Baldatun, Tayyibatun, Warabun, Lovebird. Dan dasarnya dari mana? Di UUD 45. Dan dasar pertama itu spiritual. Itu yang Amerika nggak punya, Eropa nggak punya, Jepang nggak punya. Kita punya dasar yang pertama, ketuhanan yang maha. Dasar negara ini apa? Bukan. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Baru diturunkan di pasal kehidupan di Pancasila yang 5. Dan kita dijamin. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi konsepsi tata negara ini bukan negara agama, tapi menjalani kehidupan berbangsa bernegara itu berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Semua aspeknya. Karena itu iman dan takwa itu masuk ke semua elemen bangsa dan kehidupan. Anda mau cek silakan. Ini ada Panglima Besar Sudirman di TNI. TNI itu ada 7 sabta marganya. Silakan cek. Tentara itu yang keempat. Dia belum bisa jadi tentara sebelum memasuki sabta marga yang ketiga. Kami, kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. 1, kami warga negara Indonesia yang berpendidikan Pancasila. Baru 2 jadi patriot, 3 jadi kesatria. Kapan jadi kesatria? Ketika punya iman. Anda mau bawa keterlibatan polisi, terlibatan itu nomor 1-nya, itu ada takwanya. Kami polisi Indonesia
Ya, artinya kalimatnya, kami, polisi Indonesia, berbakti pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi pendidikan. Lihat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Lihat di bagian penimbangnya aja deh, poin yang keduanya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi, spiritual itu yang pertama sebelum ada intelektual. Karena kalau cuma intelektual saja ini yang kosong itu merusak. Nah, inilah yang penting kita rumuskan di sini. Sehingga kalau muridnya sudah bagus spiritualnya, mantap intelektualnya, fisikalnya teruji dengan ujian itu, baru kan dikeluarkan ijazah. Ijazah itu dikata ajaza yujizu, konfirmasi dari pengajar yang telah menguji anak ajar bahwa dia telah mendapatkan pengetahuan yang matang, yang teruji, dan telah siap diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi ijazah itu, catat ini, bukan sekedar penanda bahwa Anda pernah sekolah, bukan. Bukan. Di situ ada kematangan berpikir. Di situ ada kematangan uji, di situ ada kematangan spiritual, lalu diberikan ijazah. Makanya guru yang dulu mengatakan ajaztuka, saya mengijazahkan kepada Anda karena Anda sudah talaki. Saya uji Anda, bacanya benar, ada sorogan. Bacanya benar, pemahamannya benar, dicek ngajar dulu. Dulu kami ada khatobah, kami sebelum ke masyarakat dicek di Darul Arqam itu silakan keluar dulu, dicek di masyarakat. Saya itu minta sendiri, Pak, tolong berikan saya surat tugas. Dari sejak saya sekolah, lalu balik lagi dicek bagaimana penerimaan masyarakatnya, bagaimana materinya, dalamnya ada khatobah, keluar. Itulah ijazah. Di Muhammadiyah itu jangan dipahami ijazah sebagai hanya penanda bahwa dia pernah sekolah, bukan. Saya nggak sepakat itu, ya, karena bergeser dari mana kalimatnya. Sekali lagi, itu yang coba kita rumuskan. Sekarang, tugas merumuskan itu ada pada Anda dalam rakernas ini. Tugasnya sudah menerangkan konstruksinya, bagian-bagiannya, dan ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, yang kiranya menjadi risalah penting bagi kita sebagai amanat untuk kita semua, dalam rangka bukan sekedar bermuhammadiyah, tapi juga mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedang mempraktikkan ini, boleh sebelum menyampaikan. Memang karakter harus begitu, kita coba. Ini hanya uji saja, Bu, Pak. Kalau nanti mau diterapkan untuk sinergi di level-level di Muhammadiyah, didiktaskan boleh. Saya membuat lab sekolah ini sebagai penutup. Sekolah ini kami beri nama AIS, Ahdiar International Islamic School. Kami terima 40 saja. Yang daftar itu bisa ratusan sampai ribuan. Kami terima 40. Pendidikannya gradual dari mulai PAUD, KB, TK, TKA, TKB, ke SD, sampai S3 ke atas. Nah, visinya apa? Yang kita siapkan mencetak ulama saja. Sifatnya dua, ada ulama intelektual dan intelektual ulama. Di sini ada 3 poros. Ada yang dikenal dengan poros masjid, poros kelas atau kampus, nanti ada poros rumah. Jadi begitu orang tua dengan profesi apapun mendaftar, diterima, itu dipahamkan dengan ini. Di poros masjid, yang poros keimanan, kami sebut poros iman, itu ada penanaman karakteristik Quran dan hadis. Jadi menghafal juga. TK di kami itu lulus 5 juz hafalannya. SD-nya 30 juz, di wisuda di Mekah, di Madinah. Dan itu gratis. Kemudian kembali ke pesantren, kita didik dengan ilmu. Setelah dia hafal Qurannya, paham hadisnya, punya karakter, tinggal diinstal ilmunya. Nah, kelas-kelas tadi yang pengen jadi dokter, nanti ada dokternya memberikan pendampingan. Jadi dia sebelum dia masuk S1, S2, S3, dia sudah diinstal dengan pengetahuan itu. 6 tahun gratis di sekolah. Kemudian setelah itu baru masuk S1, S2, S3. Kami kerjasama dengan 20 negara. Nah, ini yang kita siapkan. Saya ingin gambarkan begini, Pak. Jadi anak-anak ini tanamkan poros iman di poros rumah. Jadi orang tuanya kalau mulai ngantarkan mesti sepakat tanda tangan kalau diterima bahwa kalau anaknya menghafal Quran, orang tuanya pun minimal harus taksin untuk menerima setoran anak. Jadi levelnya tetap sama. Ketika dia di sekolah dengan ke rumah, dia setoran Quran, level orang tuanya sama. Kalau nggak sanggup, anak nggak bisa masuk sekolah. Silakan cari sekolah lain. Itu semua nyambung. Kita berikan pendidikan pada orang tuanya, berikan pendidikan pada gurunya, plus berikan pendidikan kepada anaknya. Lalu kita kumpulkan, integrasikan semuanya di poros kelas. Nah, alhamdulillah di sini semua dari tujuan pemerintah kurikulumnya kita terapkan. Lalu diberikan nilai keislaman, istilahnya diislamisasikan. Jadi mereka belajar matematika, fisika, dan lain-lainnya. Belajarnya begini, Pak, yang paling menarik tuh. Misalnya belajar segitiga nih, segitiga kan, gabungkan jadi bintang dan sebagainya. Apa ayat di Quran? Jadi mereka menghafal ayatnya, tahu hadisnya, tahu praktiknya. Ketika kami praktikkan menghafal Quran dari awal itu diberikan pendekatan senang dulu, bukan hafal dulu, senang dengan Quran. Itu Bapak Ibu sekalian dahsyat luar biasa. Terbukti riset yang dilakukan profesor tadi, kecerdasannya meningkat di luar rata-rata. Jadi mau diberikan pelajaran apapun, itu pahamnya nggak awam.
Cuma sekian menit mengerti. Singkatnya terakhir saya tutup, saya ajak anak-anak ini untuk ikut pertandingan futsal. Mereka belum pernah main seperti itu. Dia cuma katakan, nah itu gawang namanya. Yang kamu di sini satu orang boleh pakai tangan, tendang sana sebanyak-banyaknya, jangan sampai bola masuk ke sini. Itu aja ditanya. Juara sampai ke final, skor 5-2. Ya, suruh ikut silat nomor 1, suruh ikut taekwondo juara 1. Semua aspek termasuk di bidang-bidang yang diajarkan di sekolahnya. Mau dibawa ke eksak, macam-macam. Ada satu anak tuh kalau lihat sesuatu itu bisa langsung rumuskan, Pak. Dia cuma lihat di YouTube, Rubik gimana, gini, bagaimana, nggak semenit selesai. Ada lihat wajah orang, dia bisa bikin sketsa. Ternyata manusia itu luar biasa. Dari 100% baru 14% yang kepake. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Syukran. Saya sisakan kurang lebih 10 menit untuk kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya waktu 10 menit. Jadi kalau bertanya 1 menit agar jawabannya 9.